Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang GitHub. Apa itu GitHub? Kegunaan GitHub itu, fungsi utamanya seperti apa, dan hubungannya bagaimana kita menggunakan GitHub sebagai server atau hosting ya. Baik, kita akan mulai saja. Nah, untuk masuk ke GitHub, silahkan masuk ke github.com. Di sini teman-teman bisa melihat tampilannya. Di sini ada secara tagline-nya Harness for Productivity, Design for Collaboration, Celebrated for Built-in Security, Welcome to the Platform Developers Lab. Di sini GitHub itu adalah salah satu platform untuk developer. Fungsi paling utamanya itu adalah repository, di mana repository itu adalah kalau diibaratkan sebuah cloud storage di mana kita bisa melakukan versioning. Kemampuan GitHub yang paling hebat itu versioning dan branching. Versioning itu apa? Jadi ya bayangkan daripada kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah produk dengan versi baru, tetapi versi lamanya kadang-kala lupa dihilangkan sehingga log atau misalkan dokumen-dokumen sebelumnya itu hilang. Nah, daripada berlaku seperti itu, dengan menggunakan GitHub kita bisa pakai branching ataupun versioning yang lebih baik sehingga data-data atau log-log atau informasi yang versi sebelumnya tidak hilang secara keseluruhan. Ada juga branching itu bukan hanya untuk versioning yang lebih baru, tetapi branching juga adalah ketika kita ingin mendevelop atau mengembangkan sebuah sistem, sebuah produk, tetapi mempunyai, kalau diibaratkan ya dua cabang gitu. Yang pertama, misalkan yang cabang pertama kita ingin mencoba kemampuan, contohlah kita analogikan ingin membuat sebuah tampilan warna merah dengan branchingnya warna biru gitu. Nanti itu secara branching akan di-develop dua-duanya, kira-kira mana yang lebih bagus, dan nantinya bisa memilih salah satu branchingnya. Itu salah satu kemampuan dari GitHub. Di sini produknya ya ada automate, package, dan yang lainnya. Nah, lebih enak teman-teman biasanya install GitHub desktopnya karena itu akan lebih mudah untuk push dan pull. Apa itu push, apa itu pull? Ya, push itu mendorong ya, mengupload gitulah. Kalau pull itu menarik gitu, menarik atau mendownload source-nya. Nah, kita tinggal sign in itu kalau misalkan sudah mempunyai account-nya, sign up ketika kita akan membuat account baru. Di sini kita pakai yang kemarin kita pakai ya, gcp.pw.pid 01@gmail.com. Terus continue. Nah, create passwordnya terserah ya, tapi lebih baik yang strong, yang bagus. Username misalkan kita pakai, nah ini username-nya saya akan pakai GCP 2023. Continue. Biasanya username ini akan menjadi nama dari website kita kalau kita buat repository untuk website, tapi kita coba saja. Kalau misalkan yang gratis biasanya berdasarkan username terlebih dahulu. Oh, di sini not available GCP 2023. GCP PW 2023. Jadi GCP PW 2023. Do you like to receive product updates and announcement via email? Kalau misalkan mau menerima announcement atau misalkan promo atau misalkan iklan, silakan type Y atau type N untuk no. Nah, di sini ada puzzle untuk verify that you are human ya, tinggal start puzzle aja. Nah, misalkan pick one square that show two identical object. Nah, milih yang mana ya, yang kira-kira sama, mana ya. Nanti akan terus dicoba cara-caranya, maksudnya ininya apa, captcha. Ini salah satu bentuk dari captcha. Kira-kira mana yang sama. Jadi ya kita harus melakukan terus-menerus.
Ini beda. Terus setelah itu akan keluar di sini ya, create account. Tinggal diklik saja, maka dia akan membuat account. Nah, di sini enter code berarti kita harus melihat si kodenya di email kita. Masuk ke gmail.com yang sudah kita punya emailnya ini. Nah, keluar ya. Di sini ada GitHub launch code. Di sini copy paste aja boleh atau open GitHub di sini. Saya lebih enak karena udah ada di sini ya pakai copy paste. Secara otomatis dia akan langsung masuk ke GitHub-nya. Nah, ini how many team members will be working with you. Nah, saya tambahkan lagi kemampuan GitHub itu adalah collaboration. Artinya, kalau misalkan kita mempunyai sebuah tim untuk coding, terutama untuk coding ya, developing sebuah produk, kita jauh tidak bekerja di dalam satu ruangan. Nah, GitHub itu adalah salah satu alternatif agar kita bisa tetap dalam satu server, dalam artian satu workspace ya. Nah, dengan menggunakan GitHub, semua orang bisa mengupdate, mengupload, menyesuaikan dengan kebutuhan si projectnya dan tetap si projectnya tetap satu. Bayangkan kalau misalkan kita bekerja di berbeda-beda tempat, kita harus punya versi masing-masing dan susah kalau misalkan kita merubah file yang sama atau codingan yang sama dengan teman kita. Makanya GitHub itu memberikan solusi untuk hal itu. Nah, ini di sini ada Jasmine, 2 for 5 to 10 dan yang lain sebagainya. Di sini Jasmine ya kalau teman-teman student ya student aja gitu. Nah, di sini ada specific interesting bla 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 bla. Nah, collaborative coding kalau misalkan memang tim ya ini diklik gitu ya. Automation di sini nggak perlu. Terus security tergantung ya kebutuhannya. Client apps. Nah, ini client apps kita pakai di sini karena kita membutuhkan untuk membuat sebuah client apps. Project management. Nah, saya rekomendasikan walaupun teman-teman belum ngerti di sini project management, pakai aja karena ini biasanya berhubungan nanti kalau belajar ke software development ini bisa dipakai ya. Tidak administration ini skip dulu, community kita tambahkan. Saya sarankan ikut komunitasnya. Ada. Nah, ini ada free-nya, ada GitHub Pro ya. Lihat ada protect your branches di sini. Ada repositories yang public, ada juga yang private. Tetapi dia package store-nya hanya 500 megabyte ya. Terus dia hanya ada 2000 menit per month. Dia itu cooldown dan apanya saya lupa ini. Ini compute-nya 120 hour, 15 GB untuk storage code space. Kita pakai yang ini. Kita tunggu dulu dia akan menginisialisasi. Nah, di sini kita langsung dashboard dari GitHub kita ya. Sign-nya GCP PW 2023. Nah, di sini apa yang perlu kita buat untuk utamanya untuk belajar yang tadi saya sebutkan versioning atau branching, lebih baik teman-teman belajar sendiri dan kita pun akan belajar lebih banyak di nanti ya JavaScript. Untuk sekarang kita bahas di sebenarnya yang bukan fungsi utama dari GitHub, yaitu membuat atau membuat sebuah repository yang nantinya bisa diakses secara public. Intinya ya tanda kutip server atau hosting, tapi bukan. Tapi saya pakai tanda kutip analogikan ini bisa dijadikan hostingan. Nah, di sini create repository. Ownernya repository name-nya misalkan ya kita pakai nama tugasnya karena saya tugasnya copy berarti ya saya sang copy misalkan seperti itu. Nah, biasanya repository ini saya kurang tahu, saya lupa ya apakah ini menyesuaikan dengan seluruh user yang ada di GitHub atau menyesuaikan dengan berdasarkan ownernya.
Nah, di sini public ya, ini deskripsinya adalah website statis sang kopi. Di sini ya deskripsi dari si repository-nya, atau misalkan kalau teman-teman udah punya temanya, ya kita masukkan deskripsi tentang apa sih repository-nya. Nah, di sini boleh add readme file kalau misalkan ditambahkan, tapi kalau misalkan dari repository yang sebelumnya, kalau misalkan belum, tambahin aja itu untuk menambahkan readme aja gitu ya, untuk menambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, get ignore-nya template-nya ignore aja, non aja, karena kita masih belajar. License-nya ini adalah lisensi ya. Nah, lisensi itu biasanya dia open source semuanya, tapi open source pun ada beda-beda sebenarnya ya. Apa perbedaannya? Kalau yang saya lihat, ada yang harus harus menambahkan kredit ketika kita pakai repository, ada yang harus izin, ada yang benar-benar bebas, lain sebagainya. Silakan teman-teman baca satu persatu apa perbedaannya dari GNU Affairs General Public License, GNU General Public License, dan yang lainnya. Ada juga yang Apache License atau yang MIT License. Biasanya yang paling gampang ya ini versi 3 GNU, semua orang tahu gitu. Tetapi silahkan teman-teman baca lebih banyak. Langsung create repository. Nah, di sini langsung tambahkan upload file ya. Upload file. Masukkan tempat atau codingan atau ya website yang sudah kita buat. Contohnya sebenarnya kalau misalkan kalian sudah mendownload dan menginstal GitHub Desktop, teman-teman bisa pull dan push di sana ya. Tapi karena kita masih menggunakan versi webnya, saya akan memperlihatkan sedikit demi sedikit. Nah, ini CSS, JS, Multimedia, Pages, dan Index. Atau misalkan ya kalau teman-teman di sini punya HTML yang lainnya, filenya ya silakan ya, jangan lupa di-upload. Terus kita pindahkan ke sini. Dia akan mengupload satu per satu. Nah, lihat di sini commit directly to the main branch atau create a new branch for this commit and start a pull request. Nah, di sini kalau main branch artinya ini kita akan mengcommit atau kita akan mengupload ke yang utama gitu ya, cabang utama. Kalau diibaratkan apa ya? Ya sentralnya lah, pusatnya. Kalau misalkan teman-teman udah punya repository di dalamnya, terus misalkan kayak gini, ini saya copy 1, 2, 3-nya gayanya hot copy gitu. Teman-teman mau bikin branching yang ice copy. Nah, dengan seperti itu untuk membedakan developingnya bisa bikin branching untuk ice copy. Powerful GitHub itu jadi ya bukan dinamis ya, fleksibel, terus dia mempunyai feature-feature yang cukup banyak gitu, baik untuk kebutuhan personal, tim, organisasi ataupun ya profesional. Jadi saya rekomendasikan teman-teman kalau udah mau belajar developing, coding, sudah mulai belajar dengan GitHub. Ya, uploadnya menyesuaikan dengan itu ya, kecepatan dari internet masing-masing. Nah, jadi biasanya di sini kalau misalkan ada file tambahan masuk ke sini atau choose, kalau choose dia biasanya membuka Windows baru berupa file, jadi kita bisa lihat. Nah, di sini langsung aja commit. Nah, di sini bisa ditambahkan komentar atau keterangan ya, jadi untuk membantu dalam administrasi dan dokumentasi. Commit saja. Maka bentuknya seperti ini ya. Terus setelah beres gitu ya,
Ini kita lihat codingnya sudah beres ya. Nah, kalau misalkan mau di open with GitHub desktop, kalau punya yang desktopnya itu bisa teman-teman install terus langsung bisa koneksi dengan GitHub desktop. Jadi nggak perlu buka di browser lagi. Atau kalau misalkan menggunakan browser ya bisa download zip di sini. Nah, di sini isu kalau misalkan kalau ada permasalahan ya. Di sini kalau misalkan ada permasalahan atau log-log teman-teman misalkan aduh ada yang perlu dibenerin apa saja nih. Biasanya kalau untuk collaboration ini enak banget. Jadi teman-teman bisa bekerja sama, oh tolong dong di file ini ada isu ini nih, tolong diperbaiki dan lain sebagainya. Ini pull request itu kalau misalkan ada permintaan penarikan gitu. Nah, ini lebih kalau saya lihat lebih ke keamanan ya. Kalau misalkan kita saling percaya, kita nggak banyak setting di sini. Tapi kalau pull request itu biasanya urutan dan menjaga bahwa si codingnya tetap tidak tumpang tindih lah. Ini untuk action kita bisa menambahkan beberapa action. Nah, di sini ada Jekyll, ada deploy Node.js, terus deploy to Amazon ECS. Banyak ya action itu dia biasanya dari coding yang kita buat itu akan kita apakan gitu. Ada automation itu bisa cron job, bisa di sini workflow, banyak sekali. Kita lihat dulu satu persatu, kita baca, kita pelajari. Nah, project berarti kita buat projectnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau project itu bentuknya bukan hanya satu codingan, tetapi biasanya berhubungan dengan dokumentasi, workflow, flowchart, UML, dan lain sebagainya. Wiki ini ketika projectnya sangat besar, kita tambahkan sebuah wiki agar bisa dibaca oleh orang. Nah, kalau misalkan projectnya itu open to public, banyak sekali kan developer-developer itu yang sangat baik. Jadi mereka memperlihatkan projectnya ke publik, bisa dijadikan ke CV nantinya atau portofolio. Nah, di situ biasanya ditambahkan keterangan-keterangan dan bagaimana cara menggunakan si code-nya itu gitu. Nah, untuk security ini security policy untuk apa? Untuk si code-nya. Kalau insight itu untuk memperlihatkan berapa banyak pull request, berapa banyak issues, berapa banyak push gitu, ada merging dan lain sebagainya. Jadi nah ini satu author has push 2 commit. Jadi kita sudah melakukan 2 commit dari Januari 19 sampai Januari 26. Nah, untuk setting di sini merubah atau menambah ya setting yang ada di sini ya. Baik, setelah upload selesai ya. Setelah upload selesai semuanya ada di sini ya, CSS, JS, multimedia, pages dan yang lainnya. Kalau misalkan ini create static, saya membuat static YAML, nggak perlu diperhatikan. Nah, setelah upload selesai, kita tinggal masuk ke setting. Nah, setelah setting itu masuk ke pages di sini. Di sini GitHub Pages ini designed to host personal, organization, or project pages for a GitHub repository. Deploy from a branch ya, branch-nya ini ngambil dari yang main karena kita hanya cuman yang main. Kecuali teman-teman punya beberapa branch, berarti kita bisa bikin berbagai macam branch. Terus di sininya ngambilnya dari root ya, root itu berarti dari branch folder sang copy atau yang sudah kita upload, terus kita save. Nah, ketika di save, di sini biasanya kita lihat your GitHub page site is currently being built from the main branch. Jadi butuh beberapa waktu, biasanya sampai 10 menit ya. Nah, custom domain allow to serve your site from domain other dan GCP PW 2023.github.io. Jadi nanti si aplikasinya sebenarnya akan fokusnya berdasarkan websitenya ini berdasarkan username kita ya. Jadi GCP PW 2023.github.io ini adalah master lah, master domain untuk alamat punya kita. Tetapi ya bisa caranya beda-beda ya, apakah ini akan menjadi rootnya atau menjadi home-nya ya,
Atau misalkan yang seperti yang saya lakukan sekarang, ini adalah domainnya, tapi untuk masuk ke si website yang kita buat, kita harus menambahkan slash terus nama repositorinya seperti ini. Nah, kita lihat ini agak sedikit lama untuk nunggu, di refresh aja. Kalau misalkan ada, nah ini ya. Kalau misalkan sudah beres, your site is live at, ini udah ada live-nya. Ya, ketika diklik atau kita klik kanan, open link in new tab. Nah, hasilnya, tampilannya sama dengan yang kita sudah siapkan sekarang. Kelebihan GitHub itu adalah kalau kemarin kita bicara tentang FTP ya, setelah video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu FTP. Nah, kalau untuk GitHub kita tidak perlu memakai FTP, tetapi kita tinggal memakai GitHub Desktop. Jadi ini semuanya bekerja dengan baik selama si codingannya sesuai dengan apa yang kita latih. Baik, untuk penjelasan bagaimana kita membuat website di GitHub, saya akhiri saja. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya untuk FTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.